Jadi Nabi telah ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang madhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, keluar madhi itu menyebabkan seorang berhadas kecil, diwajibkan atasnya berwudu ketika ingin melakukan sholat ataupun ingin melakukan tawaf dan amal-amal yang lain. Diwajibkan padanya atau diharuskan padanya wudu. Dan apabila seseorang itu keluar mani, maka diharuskan baginya mandi. Barulah dia berhadas besar. Kalau kedua-duanya dia keluar, madhi ya keluar, mani ya keluar, ya hadas kecil dan hadas besar. Kedua-duanya dia dapat. Tapi kalau mani saja berarti hadas besar. Kalau madhi saja berarti hadas kecil. Kemudian diriwayatkan juga dari jalur yang lain bahwa keluar madhi itu mengharuskan wudu dan keluarnya mani itu mengharuskan mandi. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Dan pendapat ini juga diambil oleh Sufyan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Jadi secara umum ahli ilmu itu, ulama-ulama itu mengambil pendapat dari hadis ini bahwa orang yang keluar madhi berhadas kecil dan orang yang keluar mani berhadas besar. Ini pertama yang menyebabkan seorang itu berhadas besar, keluarnya mani. Kemudian yang kedua yang menyebabkan seorang itu berhadas besar, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qa'ada baina syu'abihal arba' wa alzaqal khitana bil khitan faqad wajabal ghusl. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, apabila seorang suami telah duduk di antara keempat anggota tubuh istrinya, maksudnya kedua tangan dan kedua kaki istrinya, lalu dia menempelkan khitannya, suami itu menempelkan khitannya kepada khitan istrinya, kepada kemaluan istrinya, maka wajiblah dia mandi. Cuman ada kategorinya. Bagi kita laki-laki ini, tempelnya itu bukan hanya sekedar nempel macam nyium ya, bukan. Agak masuk sedikit. Nah, bahasanya kalau udah agak tekelup, itulah dia, wajib mandi. Kita lah yang tahu, laki-laki yang tahu, ibu-ibu tak tahu. Saya perkara agama tidak segan, tidak malu. Saya akan sampaikan perkara ini agar jelas, agar paham. Nanti bingung pula jadinya. Aku mau nempel aja, suruh mandi. Tidak, ada nempel yang pas mandi. Jadi kata Nabi, apabila khitan seseorang itu bertemu dengan khitan istrinya, wajiblah dia mandi. Walaupun belum apa-apa. Bau mulu-mulu aja, udah kena panggil. Tapi kalau udah bertempel ya, dah wajib mandi. Jangan pula aku kan belum keluar lagi. Tidak. Walaupun belum keluar, tetap dia wajib mandi. Kemudian yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar lagi adalah haid. Ini khusus bagi kaum wanita. An Muhammad bin Utsman annahu sa'al al-Qasim bin Muhammad anil mustahadhah faqala tad'u shalah ayyama aqra'iha thumma taghtasilu fatusalli thumma taghtasilu fil ayyam. Muhammad telah ditanya tentang seorang wanita, ya, Qasim bin Muhammad telah ditanya tentang seorang wanita yang mengeluarkan darah. Maka Qasim bin Muhammad telah menjawab, hendaklah dia meninggalkan sholat pada hari-hari yang biasa dia haid,
Dan kalau umpamanya melebihi dari hari-hari biasa, maka itu bukan haid dan dia tidak wajib mandi. Yang diwajibkan hanya berwudu. Tapi kalau dia haid, maka diwajibkan mandi setelah suci atau setelah masa yang dihitungnya itu sudah dikira-kirakan. Kalau biasanya setiap bulan 7 hari atau 6 hari, maka pada masa itu selesai 6 hari atau 7 hari atau masa biasanya, dia mandi wajib dari berhenti haidnya, masa haidnya sudah habis. Kalau umpamanya berlanjut, darahnya masih ada, itu bukan haid lagi, kata Qasim bin Muhammad. Beliau mengatakan bahwasanya itu adalah istihadah, darah kotor. Apa tandanya? Bagi kita juga suami harus mengetahui perkara ini. An Fatimah bini Abi Hubaish annaha kanat tustahadu. An Fatimah bini Abi Hubaish annaha kanat tustahadu. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'rafu. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli." Fatimah binti Abi Hubaish pernah mustahadah, mengeluarkan darah yang tidak biasa, seperti biasanya seorang wanita. Maka Nabi pun bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila darah haid, maka darah itu berwarna hitam. Apabila darah haid, maka darah itu berwarna hitam. Sebagaimana yang dimaklumi, yang diketahui oleh kaum wanita, dia sangat mengenal darah haid itu. Kalau mau tahu persisnya macam-macam darah haidnya, tanya sama ibu-ibu, tanya sama kaum wanita. Kalau saya hanya tahu teorinya saja, seperti yang disabdakan oleh Nabi, darah itu hitam. Hitamnya macam mana, tanyalah sendiri. Kemudian apabila darah itu memang demikian, darahnya itu hitam, maka tinggalkanlah sholat. Tidak usah sholat. Dikodok tidak sholatnya? Jawabannya tidak dikodok. Itu hadiah. Terus kata Nabi, apabila darah itu ternyata bukan warnanya merah hitam, darahnya itu lain warnanya, tidak seperti warna biasa, maka kata Nabi itu darah istihadah, berwudulah dan sholatlah. Jadi orang haid tidak sholat, tapi orang yang istihadah ini sama-sama keluar darahnya. Orang yang istihadah tetap sholat. Jangan percaya begitu saja. Ditanya, ngapa bu tak sembahyang? Biasalah perempuan istimewa, terlihat. Sampai sebulan nasi jawabannya macam itu terus. Nah, ini perlu diperhatikan. Paling lama orang haid itu 15 hari. Itu paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari bukan haid lagi itu. Walaupun darahnya hitam menggumpal. Nah, kalau udah lewat 15 hari, maka itu bukan darah haid, tapi istihadah, penyakit. Wajib dia sholat. Ya begitu bio gitu aja, anak gitu mau kan beralasan, biasalah pak perempuan. Tanya dulu, bapak tanya udah hari itu dah, sekarang masih macam itu juga, tak mungkin. Mesti diteliti. Karena ini penting, kadang-kadang gara-gara kemalasan seorang perempuan, seorang wanita, awak pun teledor gara-gara itu. Sehingga dia dalam keadaan istihadah seharusnya wajib sholat, tidak melaksanakan sholat. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau dia istihadah, sholat wajib atasnya. Dan cukup dengan berwudu. Walaupun ada riwayat yang menyatakan bahwasanya mandi